korupsi pengangkatan yang merugikan negara ratusan miliar rupiah. Jawa Timur dianggap oleh Satreskrim Polres Pasuruan karena terbukti korupsi. Pelaku diketahui melakukan penyalahgunaan dana desa sejak tahun 2021. Masyarakat kita punya kebiasaan mengangkat orang itu dari orang yang dia kenal. Korupsi bukan hanya tentang masalah hukum, tetapi juga masalah budaya dan kebiasaan. Dan untuk memperbaiki budaya, maka diperlukan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adinda Rizky Raisa dengan NIM 12410123366. Di sini kita akan membahas tentang pendidikan anti korupsi, dimulai dari pengertian, penyebab, dampak, dan cara mengatasinya. Apa sih korupsi itu? Nah, korupsi adalah tindakan menyalahgunakan kekuasaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi, biasanya demi uang, barang, atau keuntungan lainnya. Korupsi adalah perilaku menyimpang yang dapat merugikan banyak pihak, terutama masyarakat luas. Kenapa sih korupsi itu bisa terjadi? Jika kita lihat lebih dalam, ada dua faktor utama penyebab korupsi, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal biasanya terjadi dari dalam diri kita sendiri. Yang pertama, adanya sifat serakah, merasa tidak cukup dengan apa yang kita miliki. Yang kedua, moral yang lemah, suka berbohong dan tidak jujur. Yang ketiga, gaya hidup yang berlebihan, dengan tampil mewah tapi pendapatan tidak sesuai. Yang kedua, ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini contohnya pertama, lingkungan yang permisif, teman, keluarga, ataupun tempat kerja membiarkan tindakan kecurangan. Yang kedua, penegakan hukum yang lemah. Aturan itu ada, tetapi tidak dijalankan. Yang ketiga, organisasi yang tidak transparansi atau tidak adanya pengawasan sehingga mudah terjadinya korupsi. Apa saja sih dampak dari korupsi ini? Dampak korupsi ini sangat luas, bukan cuma soal uang saja yang hilang. Korupsi juga berdampak terhadap ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Yang pertama, dari sisi ekonomi. Korupsi membuat biaya hidup semakin naik, pembangunan menjadi lambat, dan investor enggan berinvestasi kembali. Yang kedua, dari sisi sosial. Di sini masyarakat kecil yang sangat merasakan dampaknya. Layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan akses air bersih mudah terganggu karena anggaran yang diselewengkan. Yang ketiga, dari sisi politik. Korupsi melahirkan pemimpin yang tidak kompeten, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi semakin menurun. Yang keempat, dari sisi hukum. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum seperti pengadilan, polisi bisa runtuh dikarenakan kasus korupsi. Bagaimana cara mencegah terjadinya korupsi? Pencegahan korupsi tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak saja, harus dilakukan bersama-sama dan dilakukan oleh semua elemen masyarakat. Yang pertama, pemimpin harus menjadi teladan, tidak hanya lewat kata-kata, tetapi lewat perbuatan dan aksi nyata. Yang kedua, pengawasan secara internal harus lebih efektif supaya tidak terjadinya korupsi. Yang ketiga, penegakan hukum harus dilaksanakan secara tegas dan adil tanpa memandang bulu. Yang keempat, pendidikan anti korupsi harus sudah ditanamkan sejak dini, baik di sekolah maupun di rumah. Yang kelima, masyarakat harus berani bersuara jika melihat hal-hal yang mencurigakan. Itu tadi pembahasan tentang pendidikan anti korupsi. Perubahan besar dimulai dari hal-hal yang kecil, maka mulailah dari diri sendiri, dari sekarang, dan dari hal-hal sederhana yang dapat kita lakukan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.